Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Kali ini kita akan bahas mengenai mesin kompresor kulkas ya. Jadi pembahasan kali ini mesin kompresor ini layak kita pakai atau tidak. Jadi kita akan tes dan kita akan uji seperti apa teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita nyalakan mesin kompresor ini dan kita cari tahu penyebabnya apa dan permasalahannya di mana, kenapa tidak layak kita pakai, dan layaknya seperti apa yang harus kita pakai mesin kompresor ini teman-teman. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Kita nyalakan untuk mesin kompresor ini ya. Oke, di sini untuk mesin kompresor di sini sudah nyala ya. Dan ini rusak atau tidak ya, kita bisa mengetahui dari mesin kompresor ini. Nah, secara tidak langsung di sini kan mesin kompresor nyala ya. Mesin kompresor nyala dan di sini untuk daya hisap ya. Di sini daya hisap saya coba tutup. Di sini bagus ya. Jadi daya hisapnya ini bagus nih. Coba saya lepas yang samping kanan. Nah, ini daya hisapnya masih bagus. Oke. Nah, ini daya hisapnya masih bagus nih teman-teman ya. Oke, di sini kita akan cek untuk di bagian daya dorongnya nih. Ini daya dorong. Nah, ini masih bagus teman-teman ya. Jadi masih bagus. Nah, tapi kenapa untuk mesin kompresor ini nggak layak kita pakai? Nah, teman-teman pasti pengen tahu ya. Nah, permasalahan kenapa mesin kompresor ini nggak layak kita pakai? Karena di bagian sini, di bagian dorongnya itu mengeluarkan oli terus-menerus teman-teman ya. Jadi ini olinya keluar terus. Kalau misalkan kita pasang terus-menerus di kulkas, maka oli ini akan keluar ke bagian kondensor. Nah, setelah keluar di bagian kondensor, itu akan masuk ke bagian yang namanya filter ini. Nah, ketika masuk ke dalam bagian filter ini dan filter ini basah terkena oli, maka nanti ada penyumbatan teman-teman ya di bagian sirkulasi yang menuju ke evaporator. Nah, ini juga akan menyebabkan kerusakan di bagian mesin ini. Nah, biasanya kalau misalkan mesin kompresor ini mengeluarkan oli terus-menerus, itu biasanya terjadi karena klep ya. Jadi di sini ini ada klep ya, ada klep. Itu biasanya dari faktor klep itu sendiri ya teman-teman ya. Itu biasanya ada kotor ya di bagian klep, dan bisa jadi karena di bagian klep ini ada yang longgar juga teman-teman ya. Jadi untuk video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya teman-teman ya, tapi nggak terlalu parah ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih ya. Nah, ini keluar oli terus ya dari pipa dorongnya. Dan ini teman-teman bisa perhatikan di sini ada campuran asap ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini sebenarnya ada keluar asap ya sedikit ya, dan disertai dengan oli terus teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan tunjukkan ya yang sudah saya belah. Oke, sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk klepnya itu terkadang tuh kotor ya. Kotorannya itu karena gram, bisa juga karena oli pun yang kurang bagus itu bisa teman-teman ya. Dan di sini juga biasanya kurang pas ya teman-teman ya. Jadi ada yang bocor. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk cara kerja dari mesin kompresor itu sendiri, dia
olinya itu keluar dari lubang sini nih teman-teman ya. Ketika sudah keluar itu melumasi di bagian sekernya. Terus seperti itu teman-teman ya. Nah ini nanti kita akan potong ya teman-teman ya, sama seperti kompresor ini yang sudah saya potong teman-teman ya. Oke, nah di sini ya, ini keluar terus nih teman-teman ya. Nah ini nggak layak ya, walaupun di bagian hisap dia masih apa namanya, masih bagus, dan untuk di bagian tekanan ini masih bagus, tapi ini nggak layak. Oke, sekarang kita langsung aja kita bongkar, kita potong di bagian sini menggunakan gerinda atau gergaji besi ya, itu bisa. Nanti saya langsung potong dulu biar nggak terlalu panjang teman-teman nontonnya. Oke. Oke, di sini setelah kita potong ya di sisi bagian tengah ini. Nah, ini sisi bagian tengah kita potong menggunakan gerinda. Baru kemudian kita pecah seperti ini ya. Kita palu. Nah, ini sudah buka ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah buka. Kemudian langsung aja kita buka seperti ini. Oke, nih teman-teman ya. Nah ini perhatikan. Nah ini yang tadi teman-teman ya. Jadi yang tadi ini banyak banget. Nah ini ya. Wow, ini kotor banget teman-teman ya. Jadi ini kotor banget. Dan ini nggak ada untuk kompresi, dia aman. Nah sekarang kita coba kita nyalakan ya. Kita nyalakan dan kita perhatikan nanti ya. Oke, sekarang kita berikan pelumas ya, pelumas yang tadi kita masukkan pelumas ya. Nggak perlu yang bagus karena ini buat ngetes aja teman-teman ya. Oke, cukup. Baru kemudian kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah itu. Oke, sekarang kita coba bersihkan terlebih dahulu ya untuk di bagian mesin kompresornya ini, supaya nanti lebih jelas. Oke. Nah itu ya. Nah itu teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita lepas ya. Kita lepas baut dari mesin kompresor ini. Di sini kuncinya 7 ya. Kita lepas. Oke, ini ya. Ini kita lepas semua. Ini kuncinya jangan sampai hilang. Angka 7, ini 8. Oke, ini yang 7. Oke.
Nah, ini sudah terbuka. Oke, jadi seperti ini. Nih teman-teman ya. Ini kotorannya banyak banget nih. Kalian bisa lihat tuh. Ini nanti kita buka ya. Sekarang kita buka aja seperti ini. Nah, ini kotor banget ya. Nah, ini gram-gram. Padahal mesin kompresor ini tergolong masih baru teman-teman ya, tapi sudah seperti ini. Untuk soketannya segitiga kita buka. Oke, baru kita tarik seperti ini. Oke, nampaknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita bersihkan, kita lepas ya, kita lepas untuk spoolnya, baru nanti kita bersihkan. Oke, di sini menggunakan kunci L ya. Di sini kunci L berapa ini? Oke. Kita buka aja seperti ini. Kita lepas semuanya. Kemudian ini dua ya, yang dua ini. Oke, satu lagi. Baru kita angkat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk spoolnya ini masih bagus. Oke, di sini ada goresan ya teman-teman ya. Terdapat goresan. Jadi untuk kita bersihkan aja dulu ya teman-teman ya, supaya kita lebih enak ngelihatnya. Karena ini banyak banget kotoran. Nih. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini ya penyebabnya salah satu juga nih. Ini kotoran ya. Ini kotoran. Jadi sama persis seperti video-video sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Ini ya. Nanti ini kita bersihkan. Ini saya kurang tahu juga nih apa sebenarnya penyebab. Padahal ini untuk mesin kompresor ini masih baru, nggak nyampe 1 minggu ya. Ini sudah kayak gini. Apa karena dari faktor oli atau apa, saya kurang tahu. Nanti saya akan uji coba ya dengan oli yang M Karate juga. Nanti saya uji tingkat kepanasannya atau pelumasannya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya bersihkan ya untuk di bagian apa ini, di bagian klepnya dan di bagian sekernya juga sudah saya bersihkan juga. Nah, di sini sudah saya bersihkan juga nih teman-teman ya. Jadi semuanya kinclong dan ini juga bersih. Baru kita pasang ke bagian sininya nih. Oke. Oke, setelah kita pasang jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tinggal pemasangan di bagian rangkanya aja yang di situ. Oke. Oke, di sini sudah saya pasang ya, dan juga saya elas ini. Dan usahakan untuk pengelasan di sini nggak ada yang bocor ya.
Nah, di sini, dan kita akan coba nih, teman-teman ya. Kita akan coba apakah di bagian mesin kompresor ini yang tadinya keluar oli itu enggak lagi, teman-teman ya. Nih. Ini kering ya. Tuh. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sudah saya kasih tahu ini, teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Cara mengatasinya mulai dari mesin itu kompresor macet, mulai dari juga mesin itu hilang tekanan atau rusak atau sebagainya, teman-teman bisa lakukan dengan cara kita bongkar di bagian sini, kemudian kita lihat apa aja ya kerusakan dari mesin kompresor ini, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah pasti saya akan jawab. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.